BSI, Badan Bank Sampah Induk, yang masih apa ya, mungkin masih campur gitu pengelolaan keuangannya dengan pemerintah daerah, itu ada beberapa permasalahan, seperti misalnya ada temuan, kemudian itu satu sisi kan kalau di pemerintah daerah tidak bisa apa namanya bersifat komersil ya Bu Fe ya. Tapi dengan bank sampah induk ini berbadan usaha, dia bisa mandiri dan dia bisa lebih leluasa untuk mengembangkan menjadi bisnis entitas sosial Bu Fe. Oke, ya jelas sekali ya. Berarti bank sampah itu kan ada dua jenis, ada bank sampah induk dan bank sampah unit. Dan yang diwajibkan untuk berbadan usaha itu adalah bank sampah induk ya, Bu Ana ya, betul ya. Mm-mm, Dan mm-mm. tujuannya pun sebenarnya supaya bank sampah induk ini dapat mengembangkan usahanya lebih besar lagi dan lebih profesional. Mungkin kurang lebih begitu ya. Ya, Benar, dan lebih berkelanjutan Bu Fe. lebih berkelanjutan, betul. Karena kan mereka itu apa namanya mendapatkan margin ya dari keuntungan gitu. Jadi Ya. sebenarnya ini lebih kepada security mereka juga gitu untuk lebih leluasa gitu. Contohnya nggak jauh-jauh sih ini buffet gitu dan bank sampah bersinar. Nah ini kan kita pengennya tuh di setiap daerah itu tuh ada bank sampah bersinar lainnya gitu. Jadi nggak hanya bank sampah bersinar di Kabupaten Bandung, tapi di setiap daerah tuh ada gitu. Jadi apa namanya bagi mereka sendiri benefitnya itu keuntungannya itu mereka bisa lebih berkembang, mereka justru bisa lebih apa ya leluasa mengembangkan bisnis entitas bisnis sosial mereka dengan Hmm, berbadan usaha. sip, sip, Tapi sip. Jelas. memang tapi Mhm. memang buffet ini kita ada banyak apa namanya kendala atau tantangan gitu. Jadi memang tidak serta merta mereka tuh istilahnya berjalan sendiri gitu. Makanya kita pemerintah juga hadir, tetap tetap hadir untuk dapat mendampingi bank sampah induk, apalagi bank sampah induk yang baru ya. Itu pendampingan, terus kemudian asistensi itu kita tetap lakukan. Atau kita memfasilitasi misalnya mereka untuk apa namanya jika misalnya ada kemitraan ataupun ada semacam kerjasama itu kita terbuka sekali dari pemerintah. Wow, keren banget. Jelas-jelas banget nih Bu Anak. Baru awal aja kayaknya udah banyak dagingnya ya ini. Oke, mungkin kita beralih ke Butika dulu. Butika tadi kan di awal judul kita ini adalah tentang bank sampah apakah harus berbadan hukum. Nah, ternyata istilah yang digunakan dalam Permen 14 tahun 2021 adalah badan usaha. Apa sih bedanya badan usaha dan badan hukum? Nah, ini ahli hukumnya nih yang harus ngomong. Iya, jadi kalau badan usaha itu sebenarnya di dalamnya juga mencakup badan hukum. Jadi badan usaha kalau kita balik ke peraturan terbagi dua, badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Badan usaha yang tidak berbadan hukum itu bentuknya antara lain usaha dagang, kemudian CV, perorangan. Kalau badan usaha yang berbentuk badan hukum terdiri dari yang tadi disebutkan juga yayasan, ada PT, terus kemudian koperasi. Seperti itu sih perbedaannya, Bu Fei. Oh, oke. Kalau sorry tadi badan usaha berarti ada CV, usaha perdagangan itu masuknya badan usaha ya. Iya, jadi yang dua itu tadi itu bukan badan hukum. Kalau badan Saya hukum tidak itu berbadan hukum. Oke. jadi intinya kalau yang badan hukum itu secara dipandang oleh pemerintah, dipandang oleh pihak ketiga, dia memiliki suatu legal standing yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM gitu. Jadi mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM akta Oke. pendirian. Jadi kalau CV usaha dagang itu nggak dapat SK pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM ya? Ada akta, tapi pengesahannya setahu saya hanya bersifat notifikasi. Gitu. Oke. Berarti kalau badan usaha yang berbadan hukum itu contohnya apa saja sih, Bu? Uh, Badan usaha yang berbadan hukum ada PT. PT di sini ada PT yang sifatnya private ya, ada PT perseorangan juga,
PT yang private maksud saya modalnya adalah oleh swasta 100%, Oke. kemudian ada juga PT yang ada modal dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang biasanya kalau pemerintah pusat kita kenalnya sebagai badan usaha milik negara ya, BUMN. Kalau untuk modal dari pemerintah daerah ada badan usaha milik daerah. Seperti itu. Nah, itu PT, kemudian ada yayasan, kemudian ada lagi koperasi. Oke, itu kalau yayasan bukan badan usaha mungkin ya, Bu? Yayasan itu badan hukum, tapi bisa disebut juga badan usaha. Kenapa bisa disebut badan usaha? Walaupun ini sedikit penyelewengan dari aturan undang-undang yayasan, karena pada dasarnya yayasan itu menjalankan kegiatan usahanya tidak untuk mencari keuntungan yang luar biasa besar ya, maksudnya kita bandingkan dengan yang bentuknya PT. Yayasan itu lebih bersifat sosial harusnya ya, tapi dalam pelaksanaannya kita banyak lihatlah yayasan juga untuk dapat revenue yang gede ya, misalnya di yayasan yang menaungi sekolah misalnya. Nah, di situ saya lihat sih dalam prakteknya ketentuan undang-undangnya juga dilanggar gitu. Oke. Nah, sekarang kalau bank sampah sendiri itu lebih baik bagusnya apa ya? Khususnya bank sampah induk ya. Kalau bank sampah unit, mungkin tadi juga banyak di komen tuh bertanya, apa sih bedanya bank sampah induk dan bank sampah unit? Mungkin sedikit menjelaskan, bank sampah induk itu adalah bank sampah yang cakupannya biasanya skala kota atau kabupaten. Dan dia akan membina bank sampah unit. Nah, kalau bank sampah unit itu biasanya skalanya desa, RT, RW, sekolah, institusi. Nah, itu di situ. Nah, dan secara legalitasnya berbeda. Yang ada tuntutan sesuai dengan Permen LHK 14/2021 adalah bank sampah induk gitu. Nah, itu harus mendapatkan pengesahannya sesuai dengan badan usahanya. Kalau bank sampah unit cukup SK dari kepala desa, itu juga boleh, SK kelurahan itu bisa. Jadi sekarang kita bahas lebih ke bank sampah induk ya. Nah, untuk bank sampah induk ini sendiri, Bu Tika, kalau dia mau menjalankan usaha yang tadi Bu Ana mention ya, usaha sosial, bagusnya bentuk badan usahanya seperti apa ya? Sorry, ini pertanyaan ke saya atau ke Bu Ana? Ke Bu Tika dulu mungkin. Kalau saya lihat dari Permen LHK tersebut, di lampirannya itu ada suatu struktur keorganisasian di mana kepengurusan itu sebagai pemegang tanggung jawab tertinggi dari bank sampah induk. Di situ tanggung jawabnya dipegang oleh direktur, disebutkan di situ. Nah, direktur itu adalah terminologi yang biasanya dipakai di di sini nih, scan yang di kotak hitam ini, nanti buka tutupnya, masukin minyaknya, otomatis mesin akan mengkalkulasi nih berapa liter yang mesin terima.